Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan kembali lagi menceritakan kisah horor Wawa part 107. Kalau kemarin kita udah ngebahas tentang sosok pocong yang minta tolong dibukain tali pocongnya, di KHW malam ini agak sedikit berbeda, Wak. Bukan tentang hantu berwujud menyeramkan macam pocong, kuntilanak dan kawan-kawannya, itu bukan, melainkan kisah arwah yang masuk ke dalam boneka. Nah, akibat ulah jahil dari arwah ini, boneka-boneka tersebut pun menjadi bernyawa dan bergerak ke sana kemari macam orang hidup, Wak. Bahkan nih, Wak, ya, boneka itu pun sampai bisa ngomong satu kalimat yang membuat bulu kuduk pemiliknya ini merinding kali dan ketakutan bukan main. Aku belum apa-apa udah ikut deg-degan juga nyeritain. Aku juga banyak boneka ini gimana. Tapi tunggu dulu, Wak, sebelum kita masuk ke ceritanya, aku mau cerita sedikit tentang satu film horor yang bagus sekali sampai bikin aku merinding nontonnya. Dan kebetulan pula film ini baru rilis pula hari ini, Wak, tanggal 26 Januari tahun 2023. Aku langsung nonton lah tadi kan di jam tayang pertama tuh, dan aku nggak nyesel sama sekali, filmnya bagus, Wak. Emang film horor apa, Nadia? Penasaran kalian kan? Jadi, Wak, film ini adalah film Mangku Jiwo 2 yang merupakan sequel film dari Mangku Jiwo 1 yang juga pasti masih berhubungan dengan serial kuntilanak, Wak. Film kuntilanak yang dulu diperankan sama Julie Estelle sama Evan Sanders loh di tahun 2006 kalau nggak salah. Nah, Mangku Jiwo 1 dulu itu mengisahkan tentang perang kekuasaan antara dua lelaki ningrat bernama Brotoseno sama Cokro Kusumo. Nah, mereka berdua ini sama-sama macam punya keinginan gitu lah, Wak, untuk saling membalas dendam. Nah, itu di Mangku Jiwo 1. Nah, di film keduanya ini ceritanya tuh lebih berfokus pada Brotosenonya yang berhasil memperluas kekuasaannya gitu loh. Tentunya dengan bantuan kuntilanak itu, Wak. Nah, gimana cara bantuinnya? Nadia nonton aja lah kalian biar nggak penasaran. Dan selain itu juga, Wak, banyak sekali masalah yang memang harus dihadapi oleh Mangku Jiwo. Mangku Jiwo ini apa? Mangku Jiwo tuh sekte, Wak. Apa sebenarnya Mangku Jiwo itu? Nama sekte Mangku Jiwo gitu. Apa tuh, Aspi? Kayak dijatuhin biji aku. Jangan-jangan bijinya si itu pula. Jangan sebut. Jangan. Lanjut. Jadi banyak kali gitu lah, Wak, masalah yang harus dihadapi Mangku Jiwo ini supaya mereka makin meraih kejayaan gitu. Dan film ini juga mengangkat budaya Jawa yang sangat kental dan seru kali, Wak, untuk ditonton. Apalagi nih, Wak, ya, para pemain film ini juga merupakan seniman-seniman besar macam Sujiwo Tejo ada, Karina Suwandi, Jenar Maesa Ayu, hingga Yasamin Jasem, Wak, yang semuanya melanjutkan peran dari film pertama. Intinya dari plot ceritanya sampai acting para pemain itu betul-betul perpaduan yang lumayan epic menurut aku. Kalian bisa langsung booking tiketnya dan tonton filmnya di bioskop terdekat hari ini, Wak, ya. Pastikan ajak teman, pacar kalian, suami kalian, mama, bapak kalian semua nonton film ini. Dijamin gak bakal nyesal kalian, Wak. Percayalah. Nah, setelah aku nonton Mangku Jiwo 2 kan aku jadi semangat lah ini nyeritain kisah horor Wawa lagi. Soalnya biar sekalian gitu, Wak, seramnya dua-duanya sama-sama bikin merinding. Nah, jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya, ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang namanya Rere dari Jakarta. Halo Rere, halo Rere. Terima kasih ya udah ngirimin cerita kau ke kami semua gitu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, Wak, kisah ini tuh memang bukan tentang hantu seram, melainkan tentang kisah boneka bernyawa milik Rere yang kerap kali berulah gitu, Wak. Nah, sedikit tentang latar belakangnya si Rere, Wak, ya. Jadi Rere ini adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Dia ini punya adik perempuan yang umurnya 7 tahun lebih muda dari si Rere, namanya Dina. Dan adik bungsunya laki-laki, Wak, baru berusia 12 tahun, namanya Tony. Nah, sehari-hari, Wak, Rere ini bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan di Jakarta. Nah, Rere ini udah bekerja di kantor tersebut kurang lebih 7 tahun gitu lah, Wak. Makanya nggak heran alhamdulillah pada saat ini Rere sudah memegang posisi yang cukup penting lah gitu di kantornya. Dan sejak 3 tahun terakhir, Dina, adik keduanya si Rere itu juga bekerja di kantor yang sama si Rere. Nah, tapi, Wak, meskipun kakak beradik ini bekerja di kantor yang sama, Rere sama Dina ini ngekos di lokasi yang berbeda. Memang mereka ini sengaja ngekos gitu, Wak, biar deket gitu loh kalau mau ke kantor, nggak perlu bolak-balik ke rumah mereka lumayan jauh dari kantor itu. Tapi nggak tinggal satu kos, misah nih. Nah, hingga akhirnya di awal tahun 2020 lalu pandemi kan datang tuh melanda negeri kita tercinta ini, dimana kantor mereka pun mulai mewajibkan karyawannya untuk WFH dengan sistem kerja remote. Nah, di sini lah, Wak,
Wak, beban kerja yang biasanya memang diselesaikan dengan lancar di kantornya, perlahan pun mulai berubah. Apalagi bosnya Rere sama Dina ini, kata Rere macam nggak percaya gitu loh Wak sama karyawannya. Setiap saat dia selalu ngechat kami satu-satu Nadia dan nge-request permintaan yang memang yang aneh-aneh gitulah. Makanya Rere sama Dina ini sering sekali harus standby di depan laptop dari jam 9 pagi sampai jam 2 malam Wak. Sampai jam 2 malam nih masih ditanyain soal kerjaan sama bosnya tuh. Nah dari situlah, daripada mereka harus bekerja sendiri-sendiri dan sama-sama begadang sampai pagi atau pulang juga ke rumah dan mengganggu jam istirahat orang tua mereka, jadilah dari sana Rere sama Dina pun memutuskan untuk ngekos bareng lah itu di lokasi yang sama. Udah lah dek, kita ngekos bareng aja lah, susah kayak gini begadang sendiri-sendiri, aku takut pulang malam-malam, kata si Rere sama Dina juga kayak gitu. Udah lah tuh, setelah beberapa hari mencari kosan yang pas, Dina pun akhirnya, adiknya nih Dina pun akhirnya secara sepihak memilihlah salah satu kosan yang berada di sebuah komplek gitu Wak. Nah komplek tersebut berisi rumah-rumah besar yang memang ternyata adalah kos-kosan eksklusif dan juga memiliki fasilitas cukup lengkap. Akan tetapi Wak, karena memang pandemi di mana pada saat itu banyak kali PHK karyawan dan juga sebagian besar perantau memilih pulang kampung, kos-kosan yang ada di sana pun yang ditinggalkan lah sama penghuninya. Bahkan ada juga kosan yang betul-betul kosong, lompong, nggak ada penghuninya sama sekali. Nah pada saat memilih kosan itu,